Masih kita kupas satu topik kita mengenai ini tanaman yang ternyata bisa bicara dalam berbagai ini ya, dalam berbagai temuan ilmiah. Nah, ternyata ya kalau tadi ya ada pihak yang mendukung pandangan itu, ada juga orang-orang atau ilmuwan yang bersikap sebaliknya, yaitu skeptis bahwa tumbuhan atau tanaman mungkin secara genetis diprogram atau otomatis menerima stimulasi suara, itu satu hal. Tapi anggapan bahwa tanaman bisa mendengarkan dan merenungkan suara sebelum membuat keputusan untuk bereaksi, itu adalah hal lain lagi. Nah, kebanyakan orang akan berpendapat bahwa kecerdasan semacam itu hanya dimiliki oleh spesies hewan. Nah, di antara yang skeptis itu adalah David Robinson dari Universitas Heidelberg di Jerman. Nah, dia sangat kritis terhadap klaim bahwa tumbuhan itu cerdas atau bahwa mereka itu dapat berkomunikasi seperti manusia. Nah, respon tanaman terhadap rangsangan akustik ini kawan ya, meskipun menarik, ini sudah ditentukan sebelumnya dan kaku, katanya. Tidak ada hubungannya, kata David, dengan proses berpikir. Nah, tumbuhan tidak memiliki neuron atau semacam sel yang mengirim informasi melalui sinyal listrik ke otak ya, sebagaimana yang ada pada hewan. Nah, dan secara umum tanaman tidak memiliki mesin untuk berpikir. Itu kata David Robinson. Namun, informasi dapat dikatakan bergerak di dalam tanaman melalui sinyal kimia. Nah, gagasan bahwa tumbuhan dapat belajar juga ditentang oleh David Robinson. Juga seorang peneliti mencoba mereplikasi hasil studi tentang pembelajaran pada tumbuhan oleh Gagliano dan rekan mereka. Namun mereka tidak dapat mencapai hasil yang sama. Nah, dalam tanggapan yang dipublikasikan Gagliano serta timnya, ini dikatakan bahwa metodologi percobaan ulang ini terlalu berbeda untuk menghasilkan evaluasi yang dapat diandalkan dari hasil mereka sebelumnya. Nah, Robinson ini mengatakan dia tidak mengabaikan kemungkinan bahwa tanaman ini masih dapat mengejutkan kita. Tapi dia bersikeras bahwa kita tidak boleh mencoba membandingkan kemampuan komunikatif mereka dengan kemampuan kita sendiri atau mencoba untuk berbicara dengan mereka. Apa yang saya pikir kata Robinson banyak orang coba lakukan adalah memanusiakan tanaman untuk membuatnya lebih seperti diri kita sendiri. Dan dia juga tidak mengecilkan perbedaan pendapat antara peneliti yang percaya tanaman diberkahi secara kognitif dan mereka yang mengatakan tidak. Ada dua kubu yang sedang berperang, kata dia. Sebelum menambahkan, maksud saya berperang secara lisan. Nah, ini bukan untuk menunjukkan bahwa ada perpecahan yang merata di antara faksi-faksi itu. Apa yang para peneliti pikirkan menurut Robinson tentang kemampuan tanaman itu berbeda-beda. Banyak ilmuwan selain Robinson skeptis bahwa tanaman itu cerdas, prasyarat untuk komunikasi seperti manusia. Tapi lain lagi nih, Tony Trewavas ya, Profesor Emeritus di University of Edinburgh, Inggris, Scotland ya. Ini dia mengambil pandangan yang berbeda dengan Robinson. Dia mengatakan bahwa di bawah definisi yang luas tanaman dapat dianggap cerdas karena mereka dengan jelas merespon rangsangan dengan cara yang meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Dia menyamakan ini ya dengan zebra yang lari dari singa. Dan seperti dikatakan siapa tadi, Tony ya, kami sulit menganggap itu sebagai respon cerdas, sementara tanaman yang membunuh sepetak daunnya ya sendiri ya untuk menghentikan penetasan telur ulat justru dipandang berbeda. Trewavas juga menunjukkan fakta bahwa pohon bergantung pada jaringan mikroba di dalam tanah yang membantu menemukan nutrisi. Dan ini adalah bentuk komunikasi antar spesies. Seperti tadi ya yang berbicara tentang bagaimana pohon itu berkomunikasi melalui jaringan mikorizanya jamur. Nah, mikroorganisme ya. Nah, semua kehidupan kata dia, kata Trewavas, itu cerdas karena jika tidak mereka tidak akan ada di sini.
Dan ini tentu saja menggugah pikiran. Apakah bertahan hidup menurut definisi adalah bukti kecerdasan? Apapun itu, pertanyaan tentang bagaimana seseorang bisa berbicara dengan tanaman ini masih belum bisa dijawab. Nah, tanaman dapat dengan jelas merespons rangsangan akustik tertentu dan kadang-kadang dapat berkomunikasi secara kimiawi ya dengan berbagai bentuk kehidupan. Banyak yang berpendapat bahwa itu tidak sama dengan mengobrol atau bahwa tidak mirip dengan vokalisasi sosial insidental yang terjadi pada banyak spesies hewan bukan manusia. Nah, Laura Belov mengatakan bahwa kemungkinan itu memang mempesona. Dia tetap skeptis terhadap gagasan bahwa tanaman dapat berbicara. Dan tentu saja, kata dia, ada orang yang mengatakan bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan tanaman. Saya melihatnya mungkin dari perspektif yang lebih rasional atau ilmiah, betapa sulitnya hal itu terjadi. Dan ada pertanyaan tentang apa yang sebenarnya akan kita katakan jika kita bisa berbicara dengan tanaman. Apa? Mungkin tanaman juga ingin berkomunikasi dengan kita. Siapa tahu? Itu dia ya. Ya memang ya. Dunia sains, dunia riset itu memang tidak bisa istilahnya tidak matok ya. Istilahnya kalau temuan hari ini belum tentu akan langgeng sampai bertahun-tahun. Bisa jadi dia akan gugur teorinya oleh temuan-temuan yang baru. Itulah ilmu pengetahuan. Dan semakin banyak penelitian yang dilakukan, semakin banyak pula informasi yang bisa kita serap dan semakin kita bisa memahami alam semesta ini seperti apa sebenarnya. Otomatis secara tidak langsung nih ya, kita juga akhirnya memahami siapa diri kita dan untuk apa kita ada di sini. Itu keren juga ya. Oke, masih ditunggu informasi dari Anda di 0855420912 ataupun melalui 0285424474. Oke. Kali ini saya ingin hadirkan satu lagu yang lama banget nih. Ini soundtrack film